Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang fungsi trigonometri dan grafiknya. Materi ini disusun oleh Aisyah Aulia Eka Apriliana dengan NIM 2032202 dan juga Jawahari Fadil Ahsan 20 dengan NIM 2032220. Yang pertama yaitu konsep fungsi trigonometri dan identitasnya. Nah, untuk fungsi trigonometri sendiri kami akan melewatinya karena sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Untuk sudut istimewa sebenarnya juga sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, namun sebatas mengingatkan bahwa sudut-sudut istimewa trigonometri merupakan sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya bisa ditentukan dimulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Sudut istimewa dimulai dari kuadran 1 hingga kuadran 4. Nah, untuk identitas trigonometri antara fungsi-fungsi trigonometri tersebut berlaku identitas yang dapat diturunkan dari perbandingan antara X, Y, dan R tersebut serta dalil Pythagoras. Identitas trigonometri yang diturunkan dari perbandingan antara X, Y, dan R adalah sebagai berikut. Kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa, sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1, kosekan kuadrat alfa dikurangi kotangan kuadrat alfa sama dengan 1, sekan kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat alfa sama dengan 1. Didapatkan hasil bahwa tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa dan juga kotangan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Nah, untuk pembuktian identitas trigonometri sendiri, sebelum membuktikan identitas trigonometri terlebih dahulu harus paham dengan trigonometri dasar, yakni sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan juga kotangan. Dari gambar segitiga siku-siku ABC di samping, maka didapatkan bahwa sin alfa sama dengan A per B, cos alfa sama dengan C per B, tan alfa sama dengan A per C, kosekan alfa sama dengan B per A, sekan alfa sama dengan B per C, dan juga kotangan alfa sama dengan C per A. Dari tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan juga kotangan alfa akan didapatkan bentuk lain, yakni tan alfa sama dengan A per C, tan alfa sama dengan A per B dibagi C per B, maka didapatkan hasil tan alfa sama dengan sin A alfa per cos alfa. Untuk sekan alfa sama dengan B per C, sekan alfa sama dengan 1 dibagi C per B, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kosekan alfa sama dengan B per A, kosekan alfa sama dengan 1 per 1 dibagi A per B, kosekan alfa sama dengan 1 per sin A, sin alfa. Untuk kotangan alfa sama dengan C per A, kotangan alfa sama dengan 1 dibagi A per C, kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Kita buktikan bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 dengan menggunakan teorema Pythagoras, yakni B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, di mana A per sin alfa dikuadratkan sama dengan B dikali sin alfa dikuadratkan ditambah B dikali cos alfa dikuadratkan. A kuadrat per sin kuadrat alfa sama dengan B kuadrat
dikali sin kuadrat alfa ditambah B kuadrat dikali cos kuadrat alfa. A kuadrat per sin kuadrat alfa sama dengan B kuadrat dikali sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. A kuadrat per B kuadrat sin kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. A kuadrat per A kuadrat sama dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Jadi kita mendapatkan bahwa 1 sama dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Maka terbukti. Dari persamaan identitas trigonometri, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 akan didapatkan bentuk identitas lain, yakni sebagai berikut. Jika sama-sama dibagi dengan sin kuadrat alfa, maka akan didapatkan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sin kuadrat alfa per sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. 1 per kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Jadi hasil akhirnya itu kosekan kuadrat alfa dikurangi kotangen kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, sedangkan jika sama dibagi dengan kosekan dengan cos kuadrat alfa, maka akan didapatkan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Dan tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Maka akan didapatkan bahwa sekan kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, grafik fungsi trigonometri. Nah, jadi di sini sebelumnya untuk fungsi trigonometri merupakan suatu fungsi yang melibatkan bentuk trigonometri. Misalnya fungsi sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan juga kotangen. Nah, pada trigonometri, variabel bebasnya adalah sudut, sehingga daerah asal fungsi merupakan sebuah himpunan sudut. Dan harga fungsi trigonometri suatu sudut merupakan sebuah bilangan real. Jadi, daerah hasil fungsi itu sebuah bilangan real. Nah, untuk yang selanjutnya, grafik fungsi trigonometri. Artinya penekanan ada pada grafiknya. Jadi, selain grafik, kita tahu bahwa ada nilai maksimum, kemudian nilai minimum, dan juga ada amplitudo dan juga periode. Dengan memanfaatkan bentuk grafik fungsi trigonometri masing-masing dan juga rumus-rumus dasar yang ada pada trigonometri. Nah, untuk yang pertama ada grafik trigonometri, yaitu grafik Y sama dengan sin X. Jadi di sini kita diminta untuk menggambarkan grafik Y sama dengan sin X itu seperti apa. Nah, untuk langkah yang pertama, jadi di sini kita menggunakan bantuan tabel. Nah, tabel di sini ada nilai X dan juga nilai Y, yang mana nanti akan kita gunakan untuk membuat titik-titik pada grafiknya. Jadi untuk nilai X sendiri itu merupakan besar sudutnya, jadi 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian nilai Y tadi yaitu sin X. Jadi di sini misal X-nya 0 derajat, maka Y sama dengan sin X. Sin dari 0 itu hasilnya 0. Kemudian sin dari 30 itu 1/2, sin 45 1/2 akar 2, hingga sin 360 derajat yaitu hasilnya 0. Nah, untuk langkah selanjutnya kita membuat grafiknya. Jadi di sini untuk yang tegak ini merupakan Y,
dan juga yang datar ini adalah X. Jadi kita menentukan titik-titiknya. Nah, di sini untuk titik X-nya ini dimulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini untuk menentukan titiknya, misal X-nya 0, jadi ini 0 derajat, 0, jadi posisinya di sini. Kemudian 30/2 di sini, 45/2 akar 2 di sini, kemudian 60/2 akar 3 hingga 360,0 di sini ya posisinya. Jadi untuk gambarnya seperti ini. Ini untuk gambar grafik Y sama dengan sin X. Nah, setelah kita menggambar tadi grafik Y sama dengan sin X, kita tahu di sini bahwa kita dapat menyimpulkan untuk titik puncaknya atau nilai maksimumnya adalah 1. Kemudian untuk nilai minimumnya adalah -1. Nah, pada grafik ini memiliki satu amplitudo atau satu gelombang. Nah, kemudian untuk periodenya itu 2pi. Pi sendiri nilainya adalah 180, berarti 2pi adalah 2 dikali 180, yaitu 360. Nah, untuk yang ini adalah cara membuat grafik Y sama dengan sin X seperti tadi, hanya bedanya ini lebih singkat atau lebih tidak terperinci seperti yang tadi, karena yang tadi itu sangat detail dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi 0, 30, kemudian 60, 90. Tapi kalau ini kita menggunakan tabel yang sama, namun untuk sudutnya kita menggunakan kelipatan dari 90. Untuk hasilnya sama dan juga bentuk grafiknya sama. Kita tahu bahwa nilai maksimumnya tetap 1 dan juga nilai minimumnya adalah -1. Yang selanjutnya grafik Y sama dengan cos X. Untuk cara menggambarnya masih sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja di sini misal X-nya itu 0, maka cos X-nya adalah 1. Yang berbeda ini adalah nilai Y-nya, karena yang tadi Y sama dengan sin X, dan yang sekarang adalah Y sama dengan cos X. Untuk bentuk dari grafiknya juga berbeda, namun di sini kita tahu bahwa grafik Y sama dengan cos X ini mempunyai satu amplitudo atau satu gelombang. Kemudian untuk periodenya sama 2pi, yaitu 360, dan untuk nilai minimumnya itu juga -1 dan nilai maksimumnya 1. Ini untuk gambar grafik yang lebih simpelnya atau lebih ringkasnya saja. Sama seperti tadi, cuma kita menggunakan kelipatan dari 90. Kemudian ini merupakan grafik Y sama dengan tan X, tidak jauh berbeda dengan sin X dan juga cos X yang tadi. Di sini kita juga menggunakan tabel ya, tabel dari sudut istimewa. Sudut istimewa dari 0 derajat sampai 360 derajat. Yang membedakan adalah nilai Y-nya. Karena misal 0 berarti Y sama dengan tan 0 itu 0. Setelah itu kita menggambar grafiknya, jadi kita tentukan titik-titiknya, yaitu 0,0 di mana, kemudian 30,1 akar 3 di mana. Ketika sudah, maka kita satukan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis atau membentuk sebuah gelombang. Nah, di sini dapat kita lihat ya perbedaannya antara sin, cos dan juga tan, karena di sini untuk sin dan cos itu membentuk satu buah gelombang.
Namun untuk tan ini berbeda. Karena apa? Karena di sini bentuk grafiknya tidak membentuk satu gelombang. Karena nilai dari nilai maksimumnya itu tak hingga atau tidak terdefinisi, dan juga untuk nilai minimumnya itu min tak hingga. Jadi tidak terdefinisi. Jadi untuk nilai maksimumnya itu ke atas, jadi garisnya itu ke atas terus untuk nilai minimumnya itu ke bawah, sehingga grafiknya tidak membentuk sebuah gelombang. Jadi di sini grafik Y sama dengan tan X itu tidak memiliki amplitudo atau tidak memiliki gelombang. Nah, untuk periodenya pada grafik Y sama dengan tan X ini periodenya adalah pi, yaitu 180. Nah, ini untuk grafik yang secara singkat atau simple, sama gambar grafiknya juga sama, kemudian nilai maksimum dan minimumnya sama, hanya saja ini titik-titiknya itu lebih sedikit daripada yang awal tadi. Nah, kita lanjutkan. Dari fungsi trigonometri dasar dikembangkan menjadi fungsi trigonometri sederhana, sehingga terjadi perubahan nilai maksimum, nilai minimum, dan juga periode fungsi. Nah, di sini untuk fungsi trigonometri sederhana, yaitu fungsi trigonometri dengan bentuk umum Y sama dengan K dikali sin A dikali X plus minus alfa. Kemudian Y sama dengan K dikali cos A dikali X plus minus alfa. Kemudian Y sama dengan K dikali tan A dikali X plus minus alfa. Nah, di sini untuk fungsi Y sama dengan K dikali sin A dikali X plus minus alfa memiliki nilai maksimum K dikali 1 sama dengan K. Kemudian untuk nilai minimumnya K dikali min 1 sama dengan min K. Untuk periodenya 360 derajat dibagi A. Nah, untuk rumus cos, nilai maksimumnya K dikali 1 sama dengan K, nilai minimumnya K dikali min 1 sama dengan min K, kemudian periodenya sama seperti sin 360 dibagi A. Nah, untuk tan ini sedikit berbeda karena nilai maksimumnya K dikali tak hingga sama dengan tak hingga, kemudian nilai minimumnya K dikali min tak hingga sama dengan min tak hingga, kemudian periodenya 180 dibagi A. Nah, di sini langsung saja supaya kita lebih paham ya. Ada contoh soal, yaitu tentukanlah nilai maksimum, nilai minimum, dan juga periode setiap fungsi berikut ini. Jadi di sini ada 4 fungsi ya, yaitu Y sama dengan 5 sin dikali 3x min 60 sampai Y sama dengan 4 plus 2 cos 5x. Nah, langsung saja untuk penyelesaiannya. Yang pertama, Y sama dengan 5 sin dikali 3x min 60. Maka nilai maksimumnya 5 dikali 1 sama dengan 5. Kenapa 5 dikali 1? Karena tadi rumusnya K dikali 1. Sehingga nilai K itu adalah 5. Kemudian yang kedua, 5 dikali min 1 sama dengan min 5, periodenya 360 dibagi 3, yaitu 120. Mengapa 3? Karena 3 itu merupakan nilai A. Tadi kan rumusnya 360 dibagi A ya. Dan A itu merupakan nilai dari X. Untuk yang cos juga sama, nilai maksimumnya 3 dikali 1, 3, kemudian nilai minimumnya min 3, periodenya 180. Nah, untuk yang C ini sedikit berbeda karena tadi menggunakan tak hingga atau tak terdefinisi, sehingga di sini nilai maksimumnya tak hingga, kemudian nilai minimumnya itu min tak hingga atau tidak terdefinisi. Kemudian untuk periodenya 90 karena 180 dibagi 2.
Nah, untuk yang D ini sama ya, nilai maksimumnya 6, kemudian minimumnya 2, dan periodenya 72. Nah, di sini ada contoh soal untuk menambah pemahaman teman-teman semua. Di sini ada soal latihan, 2 soal latihan. Yang pertama, nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi Y sama dengan 2 sin 3x plus 3 adalah. Kemudian yang kedua, tentukanlah nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan 24 per 5 plus 3 sin x. Jadi untuk teman-teman, untuk menambah pemahaman teman-teman, tolong dikerjakan ya. Kita lanjut untuk materi berikutnya. Nah, untuk contoh soal selanjutnya itu gambarlah grafik dari Y sama dengan 2 sin 2x. Dikarenakan di sini Y sama dengan 2 sin kali 2x. Nah, dasarnya adalah grafik Y sama dengan sin x. Nah, untuk nilai maksimumnya adalah 2 dan untuk nilai minimumnya yaitu min 2. Untuk periode sendiri 180 karena 360 derajat dibagi 2. Nah, untuk gambar grafiknya sendiri seperti gambar berikut ini. Nah, perhatikan grafik Y. Grafik Y sama dengan sin X untuk periode 360 derajat. Nah, ini memotong sumbu X di titik X. X sama dengan 0 derajat. Dan juga memotong pada X sama dengan 180 derajat, X sama dengan 360 derajat. Grafik Y sama dengan sin 2X dengan periode 180 akan memotong sumbu X di titik X sama dengan 0 derajat, X sama dengan 90 derajat, dan juga X sama dengan 180 derajat. Titik potong Y sama dengan sin X dibagi 2. Nah, untuk grafik Y sama dengan sin X, maksimum di X sama dengan 90 derajat dan minimum di X sama dengan 270 derajat. Grafik Y sama dengan sin 2X, maksimum di X sama dengan 45 derajat dan minimum di X sama dengan 135 derajat. Grafiknya adalah seperti di atas tadi. Nah, di sini kita mempunyai soal latihan untuk teman-teman. Yang pertama yaitu nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi Y sama dengan min 4 sin 3 dikali X dikurangi 60 kuadrat adalah. Dan yang kedua, periode dan fungsi Y sama dengan 5 cos dikali 6X dikurangi 30 derajat adalah. Ketiga, gambarkan grafik Y sama dengan 2 sin 3 dikali X min 30 derajat untuk 0 untuk X kurang dari 180 dan lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0. Yang keempat, gambarlah grafik dari Y sama dengan min 2 cos 3X. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.